Rabu malam 20 Agustus 2025, suasana di Jakarta mendadak tegang. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan yang menghebohkan publik. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota, tim KPK bergerak cepat menelusuri jejak kasus korupsi yang sudah lama diintai. Lampu-lampu kantor KPK menyala terang, menandakan malam yang panjang bagi para penegak hukum. Dalam operasi senyap itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang akrab disapa Noel, akhirnya ditangkap. Ia digiring keluar dari gedung pemerintah oleh petugas KPK, mengenakan jas dan wajah tegang. Penangkapan ini bukan hanya mengejutkan, tapi juga menandai babak baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kabar penangkapan Noel langsung menyebar luas. Media nasional menayangkan breaking news, headline utama di berbagai platform. Masyarakat pun terkejut, karena kasus ini menyeret pejabat tinggi di kabinet yang baru berjalan kurang dari setahun. Kepercayaan publik pada pemerintah pun kembali diuji. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor KPK, Wakil Ketua KPK, Fitro Rohcahyanto, mengonfirmasi bahwa Noel diamankan bersama sejumlah pihak lain di beberapa lokasi berbeda di Jakarta. Penangkapan ini merupakan hasil pengintaian panjang, berawal dari laporan masyarakat yang tak henti-hentinya berharap keadilan ditegakkan. Suasana di Kementerian Ketenagakerjaan berubah drastis. Ruang kerja Wakil Menteri langsung disegel oleh petugas, membuat para pegawai terkejut dan saling bertanya-tanya. Diskusi serius terjadi di setiap sudut kantor, membahas dampak besar dari penangkapan ini terhadap citra kementerian dan pemerintahan. Penangkapan ini menjadi pengingat pahit bagi semua pihak, bahwa korupsi masih menjadi ancaman nyata di negeri ini. Banyak yang merasa kecewa, bahkan marah, karena harapan akan pemerintahan bersih kembali tercoreng. Kekuasaan memang kerap menggoda, dan integritas pejabat diuji di setiap kebijakan yang diambil. Setiap tanda tangan, setiap keputusan bisa menjadi celah bagi penyalahgunaan wewenang jika tidak diawasi dengan ketat. Dugaan penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi kini menjerat Noel. Kasus ini menambah awan kelabu di atas Kementerian Ketenagakerjaan yang sebelumnya dikenal dengan berbagai program reformasi. Kini, kementerian itu harus menghadapi sorotan tajam dari publik dan media. Masyarakat menanti proses hukum yang akan dijalankan KPK. Harapan besar tertuju pada penegak hukum agar kasus ini diusut tuntas, tanpa pandang bulu. Semua berharap keadilan benar-benar ditegakkan, dan pemerintahan yang bersih bukan sekadar slogan, melainkan kenyataan yang bisa dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Akar kasus ini adalah dugaan pemerasan dalam proses sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja KDIA, dokumen vital bagi perusahaan demi keselamatan buruh. Proses yang seharusnya melindungi pekerja justru dijadikan ladang pemerasan oleh oknum di kementerian. Modusnya, biaya resmi KDIA hanya Rp275.000, tapi pengusaha dipaksa membayar hingga 6 juta per sertifikat, lebih dari 20 kali lipat tarif normal. Dalam 2 bulan menjabat, Noel diduga mengumpulkan hingga 3 miliar dari praktik ini, melibatkan jaringan di dalam dan luar kementerian. Kasus ini membuka mata sistem birokrasi sangat rentan korupsi, terutama di sektor perizinan dan sertifikasi. Modus pemerasan dijalankan dengan memperlambat proses sertifikasi K3 secara sengaja, membuat pengusaha frustrasi. Para calo mendekati korban, menawarkan jalur cepat seharga 6 juta demi terbitnya sertifikat. Pengusaha yang terdesak akhirnya membayar, baik tunai maupun transfer ke rekening khusus. Noel diduga menjadi otak skema ini, mengatur pembagian dana ilegal ke timnya. Kantor kementerian berubah jadi sarang pemerasan, merusak kepercayaan publik dan iklim usaha. KPK membongkar praktik ini berkat laporan korban, lalu melakukan penyadapan dan pengintaian intensif. Operasi tangkap tangan jadi puncak kerja keras KPK memutus rantai korupsi di Kemenaker. OTT terhadap Noel adalah hasil penyelidikan panjang, dimulai dari aduan masyarakat dan diakhiri pengawasan ketat KPK. Rabu malam 20 Agustus, KPK bergerak cepat setelah mendeteksi transaksi uang haram, menangkap Noel dan belasan orang di beberapa lokasi Jakarta. Selain Noel, staf kementerian, pihak swasta dan perantara juga diamankan. Semua dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan intensif. KPK punya waktu 24 jam menentukan status hukum para terduga. Jumat 22 Agustus, KPK mengumumkan hasil OTT Noel dan 10 orang lain resmi jadi tersangka.
proses hukum berlanjut membongkar jaringan korupsi di Kemnaker. Barang bukti hasil operasi tangkap tangan kali ini benar-benar mencolok dan mengundang perhatian publik. Tumpukan uang tunai dalam berbagai mata uang asing dan rupiah ditemukan berserakan di meja penyidik KPK. Jumlahnya tidak sedikit, menandakan besarnya transaksi yang terjadi di balik kasus ini. Uang-uang tersebut menjadi simbol nyata dari praktik korupsi yang sudah berlangsung lama dan terorganisir. Selain uang tunai, KPK juga menyita deretan kendaraan mewah yang nilainya fantastis. Mobil-mobil ini disita dari tangan Noel dan rekan-rekannya, menambah panjang daftar barang bukti yang berhasil diamankan. Pemandangan deretan mobil mewah di halaman gedung KPK, lengkap dengan garis polisi, menjadi bukti betapa besarnya skandal ini. Garasi milik para tersangka bahkan menyerupai showroom mobil sport kelas atas. Setiap sudutnya dipenuhi kendaraan yang hanya bisa dimiliki segelintir orang. Ada Toyota Corolla Cross, Nissan GT-R, Hyundai Palisade, dan masih banyak lagi. Koleksi mereka semakin lengkap dengan Suzuki Jimny, Jeep, Pajero Sport, hingga BMW 330i. Setiap mobil memiliki harga fantastis dan menjadi incaran para kolektor otomotif. Tak hanya itu, dua motor Ducati Premium yang dikenal sebagai motor impian para pecinta otomotif juga ikut disita. Motor-motor ini menambah nilai total barang bukti yang diamankan KPK. Koleksi kendaraan mewah dan uang tunai dalam jumlah besar ini menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat. Dari mana sebenarnya sumber kekayaan sang wakil menteri ketenagakerjaan? Apakah semua aset ini diperoleh secara sah atau justru hasil dari praktik korupsi yang sudah mengakar? Semua aset yang disita ini akan menjadi bukti penting dalam proses persidangan. Pengadilan akan menelusuri asal-usul kekayaan dan menilai apakah ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Jika terbukti berasal dari hasil korupsi, seluruh aset dan uang tunai ini bisa dirampas negara untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Penyitaan ini bukan hanya untuk menjerat para tersangka, tapi juga sebagai langkah nyata memulihkan kerugian negara akibat korupsi. Banyaknya barang bukti yang berhasil diamankan menegaskan satu hal. Kasus korupsi yang terjadi kali ini bukanlah skala kecil, melainkan skandal besar yang melibatkan aset dan uang dalam jumlah luar biasa. Emmanuel Ebenezer, atau yang akrab disapa Noel, lahir di Riau pada tahun 1975. Ia dikenal luas sebagai seorang aktivis yang vokal, berani, dan kerap menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Sejak muda, Noel sudah aktif dalam berbagai gerakan sosial dan politik, memperjuangkan hak-hak rakyat kecil serta menyoroti isu-isu keadilan sosial. Karakternya yang tegas dan tak segan mengkritik pemerintah membuat namanya sering muncul di media nasional. Perjalanan politik Noel dimulai saat ia memimpin Relawan Jokowi Mania, sebuah kelompok pendukung fanatik Presiden Joko Widodo. Namun, loyalitasnya sempat berpindah ketika ia mendukung Ganjar Pranowo sebelum akhirnya membentuk Prabowo Mania 08 untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Perpindahan dukungan ini menimbulkan pro dan kontra, namun Noel tetap konsisten menyuarakan aspirasinya. Setelah kemenangan Prabowo di Pilpres, Noel mendapat kepercayaan besar. Ia diangkat menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai komisaris utama di salah satu BUMN dan sempat mencalonkan diri sebagai caleg dari Partai Gerindra, meski keduanya tidak berbuah hasil. Namun, kegagalan itu tak membuatnya mundur dari dunia politik. Karier Noel benar-benar melesat, dari aktivis jalanan yang sering turun ke demonstrasi, hingga akhirnya duduk di kursi wakil menteri. Semua ini tak lepas dari loyalitas politik dan kemampuannya membangun jaringan di lingkaran kekuasaan. Ia menjadi contoh nyata bagaimana aktivis bisa menembus birokrasi pemerintahan. Namun, perjalanan karier yang tampak gemilang itu harus berakhir tragis. Noel tersandung kasus korupsi yang menyeret namanya ke meja hijau. Penangkapan oleh KPK menjadi pukulan telak, tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi para pendukung dan rekan-rekan aktivis yang selama ini mempercayainya. Kisah Noel mencerminkan fenomena politik di Indonesia, di mana loyalis kampanye kerap diberi jabatan strategis sebagai bentuk balas jasa. Namun, jabatan tinggi tidak selalu sejalan dengan integritas. Banyak yang akhirnya terjerat kasus hukum karena gagal menjaga kepercayaan publik. Kasus Emmanuel Ebenezer menjadi peringatan keras bagi siapapun yang terjun ke dunia politik. Rekam jejak vokal dan idealisme di masa lalu tidak menjamin seseorang akan bersih dari godaan kekuasaan.
Integritas dan komitmen pada nilai-nilai kejujuran tetap menjadi ujian utama di setiap level kekuasaan. Penangkapan Wamenaker jadi perhatian serius istana. Presiden Prabowo lewat juru bicara menegaskan pemerintah tak akan intervensi dan mendukung penuh proses hukum KPK. Komitmen anti korupsi ditegaskan, tak ada yang kebal hukum, bahkan pejabat tinggi. Pemerintah siap tunjuk pengganti Noel jika terbukti bersalah, memastikan roda kementerian tetap berjalan. Pelayanan publik tak boleh terganggu ulah oknum. Sikap tegas ini jadi peringatan keras bagi seluruh aparatur negara. Bola kini di tangan KPK untuk membuktikan profesionalisme menuntaskan kasus ini. OTT Wamenaker mengguncang Kementerian Ketenagakerjaan, menurunkan kepercayaan publik dan memicu krisis internal. Pemerintah berjanji lakukan perombakan total sistem sertifikasi KAITIA, menyederhanakan dan mendigitalisasi proses untuk cegah pungli. Di lobi Kemenaker, manekin berompi oranye, KPK dipajang sebagai pengingat keras, stop korupsi sekarang juga. Langkah ini diharapkan menumbuhkan budaya integritas di kementerian. Keberhasilan perbaikan sistem jadi kunci pemulihan kepercayaan publik. Jika hanya seremonial, praktik korupsi bisa terulang. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk berbenah. Kasus Noel adalah pelajaran pahit amanah besar dikhianati demi kekayaan pribadi. Korupsi di jabatan publik merusak keuangan negara, tatanan sosial, dan keadilan. Pemerasan sertifikasi KAITIA merusak iklim usaha dan kesejahteraan pekerja. Proses rekrutmen jabat harus utamakan integritas, bukan sekadar loyalitas politik. Seleksi ketat dan verifikasi rekam jejak wajib jadi syarat mutlak. Perang melawan korupsi butuh komitmen pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Hanya dengan pemerintahan bersih, Indonesia bisa maju dan sejahtera.